Kesan saya Presiden ingin betul membongkar kasus-kasus korupsi itu, tapi pada tahap tertentu tuh berhentikan. Ada yang tidak normal saat tiba-tiba Panglima TNI mengeluarkan perintah telegram untuk menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia. Fakta ini dibongkar oleh Profesor Mahfud MD saat ditanyai Rossi Jumat 15 Mei 2025 malam. Keputusan ini memang menjadi pro kontra di Indonesia. Ada apa di balik ini semua? Mahfud secara belak-belakan mengupasnya satu persatu, mulai dari persaingan atau rivalitas kepolisian versus kejaksaan, mandeknya kasus judi online di kepolisian, hingga permainan mafia korupsi, dan pada akhirnya keputusan penting Presiden Prabowo. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, Mahfud sebagai mantan Menteri Pertahanan era Gus Dur dan Menko Polhukam di era Jokowi melihat bahwa ada satu yang tidak bisa disembunyikan, yakni ketidakharmonisan antara Kejaksaan dan Polri saat ini. Kedua lembaga ini bukannya bersinergi, malah saling berkompetisi. Saya merasakan ketika saya di Menko Polhukam, antara Polri dan Kejaksaan itu hubungannya tidak harmonis, tegas Mahfud. Antara kejaksaan dan kepolisian saya kira sesuatu yang tidak bisa disembunyikan. Memang lama tidak harmonis kan. Di dalam kerja-kerjanya tidak saling bersinergi. Bahkan dalam menangani beberapa kasus, Mahfud mengaku tidak bisa memanggil Polri dan Kejagung duduk bersama dalam satu meja. Ketidakharmonisan itu semakin memanas di era pemerintahan Prabowo. Dalam kasus pagar laut misalnya, polisi menyebutkan tidak ada kasus korupsi. Tetapi kejaksaan secara tegas menyatakan ada unsur korupsi di dalamnya. Lalu ada kasus besar seperti judi online. Sebanyak 26 saksi telah diperiksa Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan korupsi judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital. Sayangnya, kata Mahfud, kasus ini seperti berhenti di tengah jalan. Bahkan Budi Ari yang kala itu menjabat sebagai menteri sudah ikut diperiksa. Mulai dari judol. Ingat ya judol, 27 orang udah tersangka ditambah pejabat tertingginya nanti tinggal dipanggil dan ditetapkan. Itu isu yang berjalan gitu. Hilang memang sekarang. Ke-26 orang tersebut memiliki peran masing-masing mulai dari bandar, pemilik atau pengelola website, hingga agen pencari situs judi. Sekali lagi, kasus ini seperti berjalan di tempat. Tak hanya itu, ada banyak kasus yang juga diungkap Mahfud yang menggambarkan ketidakharmonisan Polri dan Kejaksaan. Yang lebih kentara lagi, saat periode pertama Jokowi, ada peraturan presiden yang menegaskan keterlibatan TNI dalam penanggulangan teroris. Perpres itu bahkan sudah dibahas bersama di DPR. Sayangnya, setelah itu Perpres yang dikeluarkan Jokowi itu tidak mau ditandatangani Polri sampai pada hari ini. Saat finalisasi, kata Mahfud, kondisinya tiba-tiba berubah. Polri tidak mau menaikkan Perpres tersebut. Sayangnya Pak Mahfud tidak menjelaskan lebih jauh bagaimana tanggapan Jokowi saat kepolisian tidak mau menandatangani Perpres yang dikeluarkan Panglima tertinggi Jokowi kala itu. Saya tidak tahu ada faktor lain apa, kata Pak Mahfud. Keterlibatan TNI hanya bisa dijalankan jika terkait dengan objek vital nasional. Namun sayangnya, Kejaksaan yang sekarang lagi ramai bukan termasuk objek vital nasional. Kalau mau TNI menjaga Kejaksaan harus punya kunci khusus, yakni keputusan Presiden. Lantas, apakah tindakan berani yang dilakukan Panglima TNI keluar dari koridor hukum ini sudah dapat persetujuan dari Presiden Prabowo? Mahfud menjawab, mungkin saja Presiden telah mengubah Kepresnya, tapi kita tidak tahu. Harus ada Kepres kalau mau TNI menjaga Kejaksaan, tegas Pak Mahfud. Menurutnya, ketika TNI tiba-tiba menjaga Kejaksaan di seluruh Indonesia, ini merupakan sejarah pertama kali di Republik ini.
Namun kemudian insting Mahfud memahami mengapa tiba-tiba keputusan ini tiba-tiba dikeluarkan Panglima TNI dan kemungkinan besar atas persetujuan Presiden Prabowo. Harus kunci khusus untuk bisa memasukkan tentara ke kejaksaan, hanya kunci khusus keputusan Presiden 63 tahun 2004. Apalagi sebelumnya sudah ada kasus oknum Jampitsus Kejaksaan Agung yang dibuntuti oknum polisi saat lagi hangatnya kasus korupsi timah yang merugikan negara 300 triliun rupiah. Tak hanya itu, lanjut Mahfud, Kejaksaan Agung juga dipantau dan dikelilingi drone. Padahal sebelum ada kasus timah tidak pernah terjadi pemantauan seperti itu. Mungkin itulah sebabnya mengapa kemudian bukan Polri yang menjaga kejaksaan, melainkan TNI. Saat ini hampir semua perkara besar kasus korupsi dan pencucian uang ditangani kejaksaan. Lembaga yang dulu disepelekan kini menjadi primadona masyarakat Indonesia. Sementara pamor Polri dan KPK seakan redup dan tak lagi mencuat ke permukaan. Apakah ini langkah Prabowo mengirim pesan bahwa jangan pernah main-main dengan kejaksaan? Menurut Mahfud, pesan ini tidak hanya datang dari kejaksaan itu sendiri, tapi dari Presiden sendiri. Kesan saya, Presiden ingin betul membongkar kasus-kasus korupsi itu. Sayangnya kasus-kasus ini seperti judi online justru mati di tangan kepolisian. Ingat ya Judol, 27 orang udah tersangka ditambah pejabat tertingginya nanti tinggal dipanggil dan ditetapkan. Itu isu yang berjalan gitu. Hilang memang sekarang. Mati di kepolisian. Tak hanya itu, kasus pagar laut justru menyasar orang kecil. Seorang lurah yang jadi tersangka pemalsuan dokumen. Menurut Mahfud, tidak mungkin seorang lurah sendiri yang memalsukan 260 sertifikat di wilayah 16 kelurahan. Ini sama sekali tidak masuk akal. Masa dia yang menanggung beban ini semua? Pasti ada yang di atas. Begitulah kata Pak Mahfud. Namun pihak kepolisian menilai kasus ini tidak ada unsur korupsi, sementara jaksa menyebut ada unsur korupsi di sana. Sehingga inilah yang menyebabkan kejaksaan harus dibekengi TNI. Namun sekali lagi, agar tentara bisa menjaga kejaksaan harus ada kunci. Harus ada kunci khusus. Begitulah kata Pak Mahfud. Dan kunci itu dipegang oleh Presiden Prabowo melalui keputusan Presiden. Tak hanya itu, Presiden dalam kaca Mahfud memahami bahwa aparat penegak hukum ada dua hambatan, yakni internal dan eksternal. Hambatan internal adalah oknum yang membackingi pelaku kejahatan dan hambatan eksternal adalah keterlibatan oligarki atau mafia hukum dan ekonomi. Sikap Mahfud pada akhirnya memahami sikap Presiden. Ia memang tidak membenarkan, tapi dimaklumi sebagai langkah terobosan dalam kondisi negara yang darurat karena dikuasai mafia. Ini memang di luar kebiasaan, tapi langkah ini harus diambil untuk satu tujuan besar. Dari penjelasan Pak Mahfud ini, saya sendiri berharap demikian. Semoga saja ini adalah bagian dari agenda besar Prabowo memerangi mafia dan koruptor di negeri ini. Apapun langkahnya, apapun caranya, jika itu memang memberantas korupsi, maka wajib kita dukung. Indonesia sudah terlalu lama dikuasai mafia koruptor. Butuh cara-cara yang luar biasa untuk menangani korupsi yang juga sudah luar biasa mengakar dan mencengkram Republik. Saya tidak akan mundur menghadapi koruptor. Saya tidak akan mundur menghadapi koruptor. Mereka harus mengerti, saya ini siap mati untuk bangsa dan rakyat ini. Saya tidak takut. Mafia manapun saya tidak takut. Nanti juga akan sisihkan dana, saya akan bikin penjara yang sangat
Pokoknya sangat kokoh di suatu tempat yang terpencil, mereka nggak bisa keluar malam hari.